Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi nih, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Tadi itu baru permulaan, baru awal. Nah, kita akan masuk ke fungsi trigonometri. Tapi sebelumnya, seperti biasa, Ibu mau ingetin tentang fungsi ya. Jadi biar kalian nggak bingung apa sih fungsi gitu ya. Nah, misalnya di sini ada dua himpunan. Ya, himpunan yang pertama namanya domain atau daerah asal. Himpunan yang kedua namanya kodomain atau daerah awan. Nah, di sini ada suatu relasi nih, relasi khusus yang akan menghubungkan dua himpunan ini. Oke, jadi anggaplah di sini X-nya, di sini itu Y-nya. Jadi ketika X-nya satu, oh sorry. Ketika X-nya satu, kita coba masukin ke fungsi ini nih. Oh, berarti F1. Berarti kan sama dengan 1 plus 2. Oh, berarti sama dengan 3 nih. Gitu ya. Nah, ketika X-nya 2, berarti kan F2 ya. Itu sama dengan 2 plus 2. Atau ini akan menjadi sama dengan 4. Nah, itulah yang dinamakan fungsi relasi khusus yang menghubungkan antara dua himpunan. Jadi fungsi itu ini nih. Oke. Nah, di dalam fungsi itu juga ada yang namanya nilai fungsi. Nilai fungsi itu biasanya kalian kenalnya range atau daerah hasil gitu ya, bukan daerah lawan. Kalau daerah lawan kan ini contohnya ada 3, 4, 5, cuman hasilnya cuma 3 sama 4 gitu. Nah, itu yang dinamakan nilai fungsi. Jadi nilai fungsi ketika F1 sama dengan 3, nilai fungsi ketika F2 sama dengan 4. Nah, begitu juga biasanya akan ada yang namanya grafik. Kalau grafik itu ya tinggal di substitusin aja sih ya. Contoh ini X-nya 1, berarti Y-nya 3. Oh, berarti ini 1,3. Ini X-nya 2, Y-nya 4. Oh, berarti 2,4. Kita tinggal gambar aja. 1 itu kemungkinan di sini. 3 tuh taruhlah saya di sini ya. Ini nggak akurat sih, cuman ya maksudnya beginilah ya. Oke, nah terus yang kedua, X-nya 2 nih di sini. Katanya Y-nya 4. Oke, taruhlah di sini. Kita hubungkanlah dia menjadi satu titik. Terus kita gabungin deh garisnya. Inilah grafik fungsi fx sama dengan x plus 2. Gitu. Ingat ya? Nah, kurang lebih kita bakal belajar kayak gitu sih untuk hari ini ya. Cuman bedanya hari ini tuh masuknya fungsi trigonometri. Gitu. Jadi kalau yang namanya trigonometri ya pasti dalamnya ya ada trigononya, ada sin, tan, cos, nanti kan ada sekan, kosekan, kotangan gitu ya. Cuman dasarnya kayak gini nih contohnya. Ini contoh beberapa fungsi trigonometri. Jadi ada fx sama dengan sin x, gx sama dengan tan x, hx sama dengan cos x. Ini juga ada bx sama dengan tan 3x. Macam-macam banget. Baik banget pokoknya. Tuh ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin nilai fungsi tadi gimana? Oh, misalnya yang diminta F30. Tadi F itu kan ini fungsinya. Katanya fx sama dengan sin x. Berarti kalau F30 ya sama aja sin 30 derajat. Nah, nilai dari sin 30 derajat berarti berapa? Ya, berapa tadi? Nah, gitu. Ya, jadi nilai fungsinya adalah setengah. Begitu juga misalnya G 0 derajat. G itu ternyata fungsinya tan X ya. Berarti sama aja kita substitusiin tan 0 derajat. Ya udah, berarti nilai dari tan 0 derajat berapa? Ayo, nilai dari tan 0 derajat sama dengan 0. Itulah nilai fungsi. Nah, berarti kalau grafik gimana Bu? Ya konsepnya sama, kita bakal substitusiin si X sama Y ya. Cuman untuk grafik trigonometri itu kan tadi yang gue bilang grafiknya periodik ya. Jadi bakal lebih gampang sih ke depannya gitu. Coba makanya harus diperhatiin, oke? Nah, sekarang kita bakal coba dulu gambar fungsi sinus. Nah, ini Ibu udah tulis nih nilai-nilai fungsinya gitu. Jadi ketika dia sin X, ketika X-nya 0 derajat, kan 0. Kalau 30 derajat nilainya setengah dan seterusnya sampai satu putaran ke 360. Nah, kalau kalian mau coba harusnya sih harus dicoba dulu, langsung kalian coba sendiri. Kira-kira bakal jadi gimana? Jadi di post dulu, kalau udah nanti baru kalian play lagi buat cocokin sama ibu ya. Nah, ini dia grafik fungsi sin X.
waduh, grafiknya berupa kayak kurva gitu ya, karena tadi merupakan suatu grafik fungsi periodik gitu. Sekarang kita coba deh cocokin ya. Um, kita coba cocokin misalnya di sini tuh ini tuh kan 360 derajat nih. Di sini 180 derajat. Nah, di sini nih tengah-tengah nih 90 derajat. Nah, ini juga nih tengah-tengahnya ini 270 derajat. Oke, berarti yang pertama nih misalnya kita ambil dulu yang 0 derajat. 0 derajat itu kan berarti di sini itu sama dengan 0. Terus 90 derajat itu katanya sama dengan 1 nih ya. Oke, berarti ini 1 nilainya sini. Terus 180 itu berapa tadi nilainya? Dia tepat di sini berarti 0. Nah, bener ya, 180 itu 0. Terus 270 itu sama dengan min 1 nih. Makanya dia ada di sini. Gitu. Dan 360 itu sama dengan 0. Ini lihat ke kiri ya. Makanya dia ada di sini. Gitu. Nah, begitu juga dengan nilai-nilai fungsi yang lain. Misalnya taruhlah ambil ini X-nya 30 derajat. Berarti kan kemungkinan 30 derajat itu di sini. Ya. 30 derajat nilainya setengah. Nah, nilainya di sini setengah. Ini kan 1 ini setengah ya. Terus di sini 60 derajat. 60 derajat itu nilainya nih setengah akar 3. Setengah akar 3 itu kemungkinan di sini. Ups, lurus. Ya, itulah ya. Setengah akar 3. Nah, 45 derajat tuh di sini nih. Ini 45 derajat. Nilainya sebenarnya setengah akar 2. Oke. Jadi gampang sih sebenarnya. Asalkan kalian udah tahu nilai-nilainya, kalian bakal bisa gambar si grafiknya gitu. Jadi ini juga semuanya sama gitu ya. Ini misalnya kalian ambil deh yang di antara ini. Misalnya mau ngambil berapa nih? Oke, kita coba ambil yang di antara 190 ini aja nih ya. Oke, sekarang coba kita ambil deh yang di antara ini. 190 sampai 270. Misalnya kita ambil 240 ya. Nah, 240 kan di sini nih, 240. Oh, katanya nilainya min setengah akar 3 nih. Makanya dia di sini nih. Oops. Min setengah akar 3. Nah, dia di sini letaknya gitu. Jadi sebenarnya kalian bisa loh nyobain bikin grafik fungsi kosinus dan tangen. Jadi list dulu nih angka-angkanya, nilai-nilai fungsi cosnya, baru diplot-plotin. Jadi bikin dulu nih kayak gini ya, ini X, ini Y. X-nya itu ya sesuai dengan periodenya, ada 90, 180, 270, 360, dan seterusnya gitu. Oke, nah sekarang kalau kalian udah nyobain, boleh lanjut videonya, kalau belum pause dulu, cobain dulu. Oke, maksudnya biar ngebekas nih, biar kalian ngerti sebenarnya caranya itu gimana gitu. Nah, selanjutnya menggambar fungsi kosinus. Sama sebenarnya cara ini salah, ini cekot. Jadi kalian yang perlu kalian lakuin ya list aja dulu itunya apa nilai-nilai fungsinya gitu yang udah pernah kalian pelajari di kelas 10 kemarin gitu ya. Jadi ini ada 0 sampai 360 derajat nilai-nilainya segini. Nah, cobain dulu ya. Sekarang cobain pakai nilai-nilai yang udah ibu kasih nih. Pause dulu videonya, coba bikin kayak tadi ya. Coba bikin sumbu X sama Y dulu. Kalau belum bikin di pause dulu. Kalau udah lanjut ya. Ini dia grafikos. Oke, nah grafikos itu kayak gini bentuknya. Nah, sekarang coba kita plot-plotin dulu nih. Ini yang tepat di sini yang kena sumbu X kan berarti Y-nya di sini 0 ya. Gitu. Berarti ini yang 0 ada berapa ini? 90 nih. Yang pertama di sini 90 derajat. Terus ini yang kedua di 270 derajat. Nah, ini ya itu 360 derajat. Nah, ini 0 derajat. Nah, ini pas di tengah nih. Ya. Ini 180 derajat. Nah, sebenarnya sama aja sih kalau mau dibuktiin gitu ya. Ketika 0 derajat, dia tingginya tuh 1 nih.
ketika 0 derajat itu kan di sini ya, tingginya itu 1. Nah, dia di sini. Ketika 30 derajat ya kemungkinan di sini nih. Taruhlah dia di sini. Dia tingginya itu setengah akar 3. Setengah akar 3. Ketika 30 derajat. Ketika 45 derajat, sini misalnya nih, ya, dia tingginya itu berapa? Setengah akar 2 atau Y-nya maksudnya ibu, bukan tinggi ya, maksudnya Y-nya. Nah, ketika 60 derajat ya dia Y-nya sama dengan setengah. Ya, ini nggak akurat nih gambarnya. Itu ya sama sampai sana juga kalau kalian jabarin juga sama gitu ya. Makanya Bu tadi suruh kalian nyoba dulu nih, bener nggak yang nyoba tadi? Kalau masih ada yang salah coba dibenerin ya. Oke deh, yang terakhir adalah menggambar fungsi tangent atau tangan. Ini salah lagi, belum diganti karena copy paste doang tabelnya. Nah, ini nilai-nilainya. Jadi silakan di pause lagi, oke? Silakan di pause lagi, buktiin nih sebenarnya kalian tuh bisa atau enggak, paham atau enggak gitu ya. Oke, kalau udah di pause, sekarang ini dia gambar grafik dari fungsi tangan. 1, 2, 3, coba. Oke. Nah, gimana nih Bu fungsi tangan ya? Oke, perhatiin. Lagi-lagi pertama perhatiin yang ada di sumbu X nih. Ini pasti Y-nya sama dengan 0. Oke, berarti ada berapa aja? Pertama ada 0 derajat. Terus yang kedua ada nih 180 derajat. Yang ketiga ada 360 derajat. Itu Y-nya 0, makanya dia lurus di sini. Nah, terus gimana nih? Selanjutnya nih, kemungkinan ya, ini kenapa agak nyambung gini, Bu? Gitu kan. Pertanyaannya kan itu, kenapa ini tuh putus nih di sini nih, Bu? Nih, saya bingung nih, Bu. Ini nggak bisa lurus nih, Bu-nya juga ya. Nah, ini juga putus lagi nih, Bu, di sini. Kenapa gitu ya? Nah, sebenarnya yang putus-putus ini karena ada kan, kalian ingat kan nilai dari tang itu ada yang tidak terdefinisi nih. Ketika ada 90 derajat dia nilainya tidak terdefinisi. Ketika 270 derajat dia nilainya tidak terdefinisi, makanya dia tidak terdefinisi, tidak ada suatu titik yang menyentuh dia karena nggak terdefinisi, jadi nggak ada titik, nggak ada garis yang kena gitu, makanya dia menjauh nih, ini tuh menjauh gini gitu, cuman maksud itu bukan menjauh, mendekat, tapi PDKT doang dia mah. Nah, PDKT doang, ngajak ketemu mah enggak gitu ya. Jadi cuman mendekati tapi tidak sampai menyentuh gitu. Nah, itu ketika dia X-nya itu sama dengan 90 derajat dan 270 derajat. Selebihnya sama. Kalau 30 derajat dia tingginya itu atau Y-nya itu sama dengan sepertiga akar 3. Gitu ya. Misalnya di sini 30 gitu dan seterusnya. Jadi ingat ya, nanti ibu bakal tanya nih, kalian paham nggak ini grafik apa? Oh, grafik sini tuh bentuknya pokoknya gini gampangnya. Set. Nah, kalau grafik cos itu bentuknya pokoknya gini. Set gitu. Nah, kalau grafik tan pokoknya bentuknya gampangnya gini. Set, set, set gitu ya. Ya gitulah intinya. Jadi yang penting kalian kenal gitu ya sama grafik-grafiknya. Oke deh, tugasnya dulu jangan lupa dicatat dan disalin di bukunya dan kalian gambar dengan bagus dan rapi. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.